Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Divisan Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, semakin terhimpit keberadaan tekstil impor, pelaku industri desak pemerintah revisi peraturan Menteri Perdagangan. Pasalnya Permendak tersebut memungkinkan sebuah perusahaan yang tidak memiliki kemampuan produksi bekerja sama dengan sebuah pabrikan untuk bisa mendapatkan rekomendasi maupun izin impor tekstil. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil sepakat bahwa peraturan Menteri Perdagangan nomor 77 tahun 2019 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil selambatnya direvisi pada tahun ini. Desakan tersebut mengemuka saat kalangan industri terus terhimpit konsekuensi pandemi dan keberadaan tekstil impor. Seperti diketahui, Permendak tersebut memungkinkan sebuah perusahaan yang tidak memiliki kemampuan produksi bekerja sama dengan sebuah pabrikan untuk bisa mendapatkan rekomendasi maupun izin impor tekstil. Upaya ini semakin membuat pasar tekstil domestik penuh sesak dengan kehadiran produk impor. Kalangan industri tekstil mengamati saat ini ada kenaikan volume kain impor dari negara yang tidak termasuk dalam daftar pengajuan safeguard produk kain seperti Malaysia dan Vietnam. Mereka menduga kenaikan garmen impor tersebut dilakukan dengan praktek transshipment atau mengirimkan produk ke suatu negara sebelum mengirimkannya ke negara tujuan impor. Selain merevisi Permendak, kalangan industri tekstil juga meminta pengawasan oleh Direktorat Bea dan Cukai harus ditingkatkan. Kedua upaya tersebut dinilai dapat membantu industri tekstil untuk dapat bertahan di masa sulit. Seperti diketahui, saat pandemi terjadi, penurunan daya beli di masyarakat dan berdampak pada penyusutan pasar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, tekstil domestik di tengah gempuran tekstil impor. Dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Rizal Rahman yang merupakan Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau disingkat dengan API. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom, kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi Pak Rizal, apa kabar? Selamat pagi Mas David, kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rizal sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak, tekstil domestik di tengah gempuran tekstil impor. Topik kita kali ini, Pak Rizal. Permasalahan tekstil impor ini tampaknya sudah berlangsung cukup lama, Pak Rizal. Sementara ini para pelaku usaha meminta merevisi Permendak nomor 77 tahun 2019. Artinya 1 tahun yang lalu. Sebenarnya perjalanan aturan ini seperti apa, Pak? Kita akan coba flashback terlebih dahulu sebelum adanya Permendak nomor 77 tahun 2019, Pak Rizal. Iya, dulu awalnya Permendak yang mengatur tentang tata niaga itu Permendak 85 tahun 2015, kemudian Permendak 64, kemudian diganti lagi sekarang Permendak 77 2019. Jadi kalau dilihat dari alur sejarahnya Permendak ini, memang dinamisasinya sangat tinggi. Ini kita bisa maklumi karena Indonesia itu adalah pangsa pasar impor bagi negara produsen tekstil lain yang sangat besar. Nah ini yang harus menjadi concern kita bahwa pasar dalam negeri kita harus dilindungi dari produk-produk impor. Apalagi produk yang secara jelas bisa diproduksi oleh produsen dalam negeri. Baik. Poin apa Pak di Permendak nomor 77 2019 ini di mana para pelaku usaha minta direvisi dan bagaimana dengan peraturan-peraturan sebelumnya, Pak Rizal? Iya, kalau kita sih pertama kita menekankan bahwa impor untuk TPT itu hanya untuk bahan baku dan tidak diperjualbelikan lagi di dalam negeri. Jadi tidak ada celah untuk memperjualbelikan produk bahan baku impor di dalam negeri. Ini yang menjadi catatan pertama. Karena kalau itu bahan baku untuk dibuat impor kemudian 100% untuk diekspor lagi, itu tidak masalah bagi pasar dalam negeri. Yang jadi masalah adalah ketika produk tersebut diperjualbelikan atau dipindah tangankan di dalam negeri. Kemudian juga ini masih adanya aturan kaitannya dengan bagaimana industri yang kapasitasnya melebihi order itu bisa memberikan maklun gitu order ke pihak ketiga.
Nah ini berbahaya karena bisa menjadikan importasi berlebihan sehingga akan memberikan dampak yang kurang baik bagi pasar dalam negeri karena kapasitas jumlah impornya harus sesuai dengan kapasitas produksi dia. Iya. Kemudian dalam Permendak ini juga sebuah perusahaan yang tidak memiliki kemampuan produksi bisa bekerjasama dengan pabrikan untuk melakukan impor begitu, Pak? Iya. Ya, pemerintah mengeluarkan peraturan ini. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan, apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah mengeluarkan peraturan ini? Apakah memang dari sisi kemampuan produksi sementara kebutuhan dalam negeri juga cukup besar, ini yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, Pak Rizal? Permendak 77 itu sejarahnya adalah, kalau saya baca itu alasan pemerintah adalah bagaimana meningkatkan IKM. Ada beberapa produk yang katanya ini bisa meningkatkan produktivitas IKM. Cuma persoalannya adalah ketika itu dilakukan dengan importasi, maka industri sejenis yang ada di dalam negeri akan mati. Nah ini menimbulkan persoalan lain. Alangkah lebih baiknya pemerintah mendorong ekosistem yang kondusif bagi industri dalam negeri untuk menyediakan bahan baku yang diperlukan oleh IKM. Menurut saya kalau ini bisa justru menjadi solusi yang sangat krusial, sangat mendasar bagi industri kita. Kalau semuanya dengan mudah impor, apa-apa impor, nggak ada impor, maka yang akan menjadi korban adalah industri manufaktur atau industri tekstil dalam negeri. Dan kita tidak punya kesempatan untuk membangun industri kita menjadi industri yang kuat di masa depan. Gitu. Sedangkan struktur industri kita sebenarnya, tekstil secara nasional itu lengkap dari hulu ke hilir. Kita punya fiber, kita punya spinning, weaving, knitting, dyeing, finishing, printing, sampai ke garment. Nah, integrasi ini yang diperlukan sebenarnya adalah penguatan bagaimana supply chain produknya itu berjalan dengan sempurna, dengan bagus. Iya, dari penjelasan Anda tadi Pak Rizal, apakah dari sisi kemampuan secara keseluruhan, baik dari sisi hulu dan hilir, kita memiliki kemampuan tersendiri Pak untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri? Kapasitas kita sangat mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Nah ini yang menjadikan kita sebenarnya kenapa meminta pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, berubah Permendak 77 2019. Impor boleh dilakukan untuk produk yang kita tidak bisa produksi. Artinya kalau yang itu bisa diproduksi dalam negeri, jangan impor. Karena itu berbahaya bagi industri dalam negeri. Bahaya seperti apa Pak Rizal, dampak yang ditimbulkan? Ya jelas begini dampaknya. Taruhlah tiba-tiba masuk barang kain begitu ya, dan kain itu kain finish, kain yang sudah siap pakai. Dan itu ketika barang itu sampai di dalam negeri, artinya opportunity yang harusnya produk itu diolah di dalam negeri, barang itu diolah di dalam negeri, yang mempekerjakan sekian banyak karyawan, menggerakkan sekian banyak industri, harus terkikis, harus kalah dengan produk yang tiba-tiba sudah ada di pasar dalam negeri. Artinya kita kehilangan opportunity industri berkembang, kita kehilangan opportunity karyawan yang harusnya bekerja di sektor itu. Dan multi efek yang lain yang itu sangat merugikan industri dalam negeri. Baik, Pak Rizal, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba bahas apakah dari penerapan Permendak ini kita akan coba lihat lebih detail lagi dari sisi pengawasan begitu Pak Rizal. Ketika kebijakan ini dikeluarkan, tentu pemerintah punya perhitungan tersendiri, tapi dalam implementasinya dari sisi pengawasan justru longgar sehingga jumlah dari tekstil impor semakin membanjiri pasar domestik. Nanti kita akan lanjutkan Pak, dan bersama kami Marka Rivi akan segera kembali sesaat lagi.